Aku masih ingat jelas hari-hari pertamaku menjadi seorang istri. Kala itu, aku benar-benar percaya bahwa menikah dengannya adalah jawaban atas semua doa yang kupanjatkan selama ini. Aku mencintainya dengan tulus, dengan sepenuh hati. Aku berusaha menjadi istri yang sempurna, mengurus rumah, memasak, mencuci, bahkan rela meninggalkan pekerjaanku hanya demi fokus mendampinginya. Tapi semua yang kulakukan ternyata sia-sia. Di balik senyum manis yang selalu ia tunjukkan saat masih menjadi kekasihku dulu, ada sisi gelap yang tak pernah kusangka akan menghancurkan hidupku. Setelah menikah, beberapa bulan pertama terasa normal. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, dan meski sederhana, aku merasa bahagia. Aku berpikir, selama ada cinta, semua akan terasa indah. Namun ternyata aku salah. Cinta saja tidak cukup, apalagi jika cinta itu hanya datang dariku seorang. Ia mulai pulang larut malam dengan berbagai alasan, rapat kantor, lembur, menemani teman. Aku percaya. Aku ingin menjadi istri yang pengertian. Aku tidak pernah menuduh, tidak pernah curiga. Tapi lambat laun, gelagatnya semakin jelas. Ia mulai jarang menyentuhku, jarang berbicara denganku, dan selalu terlihat sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, bahkan kadang dengan amarah. Jangan banyak tanya, tugasmu urus rumah. Urus aku kalau aku pulang. Itu aja cukup. Kalimat itu menusukku, tapi aku diam. Aku menelan semua luka yang mulai menggerogoti hatiku. Puncaknya, suatu malam ia pulang dengan seorang wanita. Aku masih ingat bagaimana wajah wanita itu tersenyum sinis padaku, seolah menantangku. Aku yang kaget hanya bisa berdiri terpaku di ruang tamu. Mulai malam ini, dia bakal sering nginap di sini, ucap suamiku tanpa rasa bersalah. Aku tertegun. Apa maksudmu? Ini rumah kita, rumah tangga kita, bagaimana bisa kau bawa perempuan lain ke sini? Ia menatapku dengan dingin. Jangan banyak protes. Kau tinggal diam saja. Kau tetap istri sah, tapi aku juga butuh dia. Kalau kau nggak terima, silakan pergi. Aku nggak butuh istri cerewet. Aku menangis, tapi air mataku tak mengubah apapun. Malam itu aku benar-benar merasakan neraka rumah tangga. Aku yang seharusnya menjadi ratu di rumah sendiri, justru berubah menjadi budak. Wanita itu, pelakor yang merebut suamiku, mulai menguasai segalanya. Ia tidur di kamar utama bersama suamiku, sementara aku diusir ke ruang sempit belakang rumah. Aku masih bertahan, karena aku pikir suatu saat suamiku akan sadar. Aku masih berharap. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar diperlakukan seperti pembantu. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk mereka. Aku mencuci baju mereka, membersihkan kamar mereka, bahkan ketika pelakor itu meminta sesuatu, aku harus melayaninya. Aku mau kopi, panas, jangan terlalu manis, katanya suatu pagi, menyuruhku seperti majikan. Aku menggigit bibir, menahan amarah. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi aku tak berdaya. Karena jika aku melawan, suamiku akan membentakku, bahkan tak segan menampar. Aku nggak butuh istri yang melawan. Kalau kau nggak suka, angkat kaki dari sini, itu kalimat yang sering ia lontarkan setiap kali aku mencoba membela diri. Aku bertahan dalam diam. Aku lapar, sering tidak diberi makan. Makanan yang kusiapkan hanya untuk mereka berdua. Kadang aku menyisihkan sedikit, tapi seringkali aku tidur dalam keadaan perut kosong. Aku jatuh sakit berulang kali, tubuhku melemah, tapi mereka tak peduli. Sakit hati yang paling dalam adalah ketika aku masih harus melayani suamiku meski ia hidup bersama pelakor itu. Ada kalanya ia memaksaku di malam hari, sementara si pelakor tidur pulas di kamar utama. Aku merasa seperti wanita hina, seperti boneka yang tak punya harga diri. Aku sering menangis sendirian di sudut kamar sempitku. Ya Allah, apa salahku? Mengapa aku diperlakukan seperti ini? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Tapi jawaban tak pernah datang. Yang ada hanyalah penderitaan yang semakin panjang. Semua penderitaan itu berakhir ketika tubuhku tak lagi sanggup. Aku jatuh sakit keras, sering pingsan, bahkan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan rumah. Aku pikir, mungkin saat itu suamiku akan sedikit peduli.
Tapi ternyata aku salah besar. Suatu siang, dengan wajah dingin, ia mendatangiku yang terbaring lemah. Mulai hari ini, kau keluar dari rumah ini. Aku terbelalak. Apa? Aku ini istrimu, bagaimana bisa kau tega? Ia menatapku dengan sinis. Kau sudah tidak berguna. Aku butuh istri yang bisa mengurus aku, bukan yang kerjanya cuma sakit-sakitan. Kau pikir aku mau terus menafkahi perempuan lemah seperti kau? Hahaha, keluar kau. Pelakor itu berdiri di sampingnya, tersenyum puas. Iya, keluar saja. Kamu kan sudah nggak dibutuhkan di sini. Biarkan aku yang urus dia. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku lemah. Mereka benar-benar menyeretku keluar rumah dengan barang seadanya. Aku menangis, memohon, tapi suamiku menutup pintu di depanku. Itulah titik terendah dalam hidupku. Hari itu aku resmi diceraikan, diusir, dan dibuang seperti sampah. Aku berjalan tertatih-tatih, tanpa tujuan. Perutku kosong, tubuhku sakit, hatiku remuk. Aku merasa seluruh dunia menolakku. Tak ada keluarga yang bisa kutuju, tak ada teman yang benar-benar peduli. Aku benar-benar sendirian. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tersisa, tekad. Malam itu, di bawah langit gelap, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku bersumpah dalam hati, suatu saat aku akan membalas semua luka dan penghinaan ini. Aku tidak akan mati sebagai wanita yang disia-siakan. Aku akan bangkit, aku akan berdiri, dan aku akan buktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Air mataku berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah api dalam dadaku. Api dendam yang membara, yang akan menuntunku menuju jalan baru. Jalan menuju kebangkitan. Dan sejak malam itu, hidupku benar-benar berubah. Malam itu menjadi saksi betapa hancurnya hidupku. Aku berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan kota, hanya dengan bungkusan pakaian seadanya di tanganku. Lampu jalan yang remang-remang menyoroti tubuhku yang kurus, lemah, dan penuh luka. Udara malam begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku lapar. Seharian aku tidak makan. Perutku perih, kepalaku pusing, tapi langkahku tetap menyeret maju. Sesekali aku berhenti di depan warung makan, mencium aroma nasi goreng atau mie rebus yang mengepul, namun aku hanya bisa menelan ludah. Aku tak punya uang sepeser pun. Semua uang yang kumiliki dulu sudah diambil suamiku dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga. Ironisnya, kebutuhan itu hanya untuk dirinya dan pelakor itu. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku, tapi hubungan kami tidak baik. Sejak aku menikah, mereka kecewa padaku karena memilih suamiku yang kala itu mereka anggap tidak pantas. Kini, setelah semua yang terjadi, aku tak mungkin kembali dengan tangan kosong. Aku malu. Malam itu aku tidur di bangku taman kota, menggigil, menahan lapar dan sakit. Mataku basah, namun hatiku dipenuhi satu hal, dendam. Keesokan harinya aku mencoba mencari pekerjaan. Tubuhku masih lemah, tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti gelandangan. Aku melangkah ke pasar, menawarkan diri pada beberapa pedagang. Aku bisa bantu cuci piring, angkat barang, apa saja, asal aku bisa makan, pintaku. Sebagian pedagang menolak mentah-mentah. Wajahku lusuh, pakaianku kotor, mungkin mereka jijik melihatku. Tapi ada seorang ibu penjual sayur yang berbaik hati. Ia memberiku pekerjaan kecil, membantu membereskan lapak dan mencuci sayur. Upahnya hanya cukup untuk membeli sepiring nasi. Hari-hari berikutnya aku bertahan dengan pekerjaan serabutan. Kadang bantu di warung, kadang cuci pakaian orang, kadang juga hanya dapat beberapa koin dari orang yang kasihan. Aku benar-benar berada di titik terendah. Namun di balik penderitaan itu, aku belajar satu hal, kemandirian. Aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Jika aku ingin hidup, aku harus berjuang sendiri. Suatu sore, setelah seharian bekerja membersihkan kios kecil, aku duduk di pinggir jalan sambil menatap orang-orang lalu lalang. Banyak dari mereka berpakaian rapi, membawa tas kerja, dan masuk ke gedung-gedung tinggi di pusat kota. Dalam hati aku berkata, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Kenapa aku harus hidup seperti ini, diinjak-injak, diremehkan, dibuang? Aku menggenggam erat kedua tanganku.
Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena lemah. Air mata itu adalah saksi dari tekadku. Aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan pada dunia, pada suami yang mengusirku, bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Suatu hari, aku akan membuat mereka menyesal. Sejak hari itu, pikiranku mulai berubah. Aku tidak hanya ingin bertahan hidup, aku ingin maju. Dengan sisa uang yang kukumpulkan dari kerja serabutan, aku membeli sebuah buku bekas tentang kewirausahaan di kios Loa. Aku membacanya setiap malam di bawah cahaya lampu jalan. Meski sulit, aku mencoba memahami setiap kata. Aku juga mulai memperhatikan kebiasaan pedagang di pasar tempat aku bekerja. Bagaimana mereka menata dagangan, bagaimana mereka melayani pelanggan, bagaimana mereka menghitung keuntungan. Aku belajar diam-diam, menyerap semua ilmu itu. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya pada ibu penjual sayur yang sering memberiku pekerjaan. Ibu, bagaimana dulu ibu bisa mulai berjualan? Ibu itu tersenyum. Tidak ada yang mudah, nak. Semua butuh keberanian. Mulai saja dari kecil. Jual sesuatu yang orang butuh setiap hari. Jangan takut gagal. Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Aku mulai berpikir untuk berjualan sendiri. Dengan uang tabungan yang sangat sedikit, aku membeli beberapa bungkus gorengan dan minuman sachet. Aku memberanikan diri berdiri di pinggir jalan, menjual dagangan itu kepada orang-orang yang lewat. Awalnya daganganku sepi. Banyak yang melewatkan begitu saja, sebagian menawar dengan harga sangat rendah. Tapi aku tidak menyerah. Aku tersenyum kepada setiap orang, berusaha ramah meski hatiku sakit. Perlahan, ada beberapa pelanggan yang mulai mengenaliku. "Gorenganmu enak, Mbak," kata seorang tukang ojek. Itu membuat hatiku berbunga-bunga. Dari keuntungan kecil itu, aku kembali memutar modal. Aku mulai menambah variasi dagangan, nasi bungkus, kopi panas, rokok eceran. Setiap hari aku berdiri di pinggir jalan, berpanas-panasan dan kehujanan, tapi aku merasa ada secercah harapan, namun jalan ini tidak mulus. Aku sering diejek oleh orang-orang yang mengenalku dulu. Itu kan istri si Budi? Kok sekarang jualan di jalan? Kasihan banget. Pantas aja ditinggal, nggak bisa ngapa-ngapain selain jadi babu. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Kadang aku ingin menyerah, tapi setiap kali teringat wajah suamiku dan pelakor itu, semangatku kembali membara. Aku berbisik pada diri sendiri, tunggu saja. Suatu saat aku akan lebih tinggi dari mereka. Aku akan buat mereka menyesal. Suatu hari, seorang pegawai kantor yang sering membeli sarapan dariku berkata, "Mbak, nasi bungkusmu enak. Kenapa nggak coba titipin ke kantin kantor? Biar lebih banyak orang bisa beli." Aku terdiam. Itu ide yang bagus, tapi aku ragu. Modal saja pas-pasan, bagaimana bisa menyuplai ke kantor besar? Namun, aku tidak mau melewatkan kesempatan. Malam itu aku memutar otak, menghitung biaya, dan berdoa. Keesokan harinya aku memberanikan diri menawarkan daganganku ke pengelola kantin. Awalnya mereka menolak, tapi setelah kuajak mencicipi masakanku, mereka setuju memberi kesempatan. Itulah titik balik pertama dalam hidupku. Pesanan dari kantor itu terus meningkat. Aku bekerja keras, bangun jam 3 pagi untuk memasak. Aku tidak punya dapur besar, tapi dengan tekad, aku bisa menyiapkan puluhan nasi bungkus setiap hari. Keuntungan yang dulu hanya ribuan rupiah, kini mulai bertambah. Aku bisa menabung sedikit demi sedikit. Dengan uang itu, aku menyewa dapur kecil dan mempekerjakan 2 tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Usahaku berkembang. Dari hanya 1 kantor, kini ada 2, lalu 3. Nama cateringku mulai dikenal di lingkungan perkantoran. Orang-orang yang dulu meremehkanku kini mulai memandangku berbeda. Setiap kali aku merasa lelah, aku selalu teringat bagaimana dulu aku diperlakukan. Wajah suamiku yang dingin, tawa sinis pelakor itu, malam-malam saat aku kelaparan dan menangis sendirian. Semua itu menjadi bahan bakar semangatku. Aku tidak hanya bekerja untuk diriku, tapi juga untuk membuktikan bahwa aku bisa. Bahwa aku tidak akan selamanya menjadi korban. Setiap rupiah yang kudapat, setiap pelanggan yang puas, adalah kemenangan kecil bagiku. Kemenangan melawan rasa sakit, melawan penghinaan,
melawan masa lalu yang ingin menjatuhkanku. Setelah 2 tahun, usahaku berkembang pesat. Aku berhasil membuka usaha catering dengan nama resmi dan legal. Aku bahkan mendapat kesempatan melayani acara-acara besar, dari pesta pernikahan hingga seminar perusahaan. Aku tak lagi sekadar penjual nasi bungkus di jalan. Aku kini seorang pengusaha kecil yang mulai diperhitungkan. Dan di balik semua keberhasilan itu, aku tahu satu hal, ini baru permulaan. Aku menatap langit malam sambil tersenyum. Aku sudah tidak seperti dulu lagi. Aku akan terus naik, terus maju, dan suatu saat, dia akan melihatku dari bawah. Waktu berjalan begitu cepat. Siapa sangka, dari hanya menjual gorengan dan nasi bungkus di pinggir jalan, usahaku kini sudah berubah menjadi sebuah usaha catering yang semakin berkembang. Aku masih ingat betapa sempitnya dapur kontrakan yang dulu kugunakan. Panci-panci besar kususun di lantai, kompor kecil selalu menyala dari subuh hingga siang, dan aku bersama 2 tetangga bekerja keras menyiapkan puluhan bahkan ratusan porsi makanan setiap harinya. Kelelahan menjadi bagian dari hidupku, tapi kali ini berbeda. Dulu aku lelah karena dipaksa menjadi budak rumah tangga tanpa penghargaan, kini aku lelah karena sedang berjuang untuk diriku sendiri. Rasa letihku selalu terbayar saat melihat pelanggan puas dengan masakanku. Dari keuntungan yang terkumpul, aku memberanikan diri menyewa ruko kecil di dekat kawasan perkantoran. Aku menatanya sederhana, tapi bersih dan nyaman. Di sanalah aku mulai membangun brand cateringku secara resmi. Nama usaha kita apa, Bu? Tanya salah satu karyawan baruku. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap, Harapan Baru Catering. Aku memilih nama itu karena hidupku memang berawal kembali dari titik nol. Dan aku ingin orang-orang tahu bahwa harapan selalu ada, bahkan ketika kau jatuh di titik terendah sekalipun. Aku sadar, semangat saja tidak cukup. Jika ingin berkembang, aku harus pintar mengelola bisnis. Maka, setiap malam setelah urusan dapur selesai, aku menyisihkan waktu untuk belajar. Aku membeli buku-buku bisnis, menonton seminar daring gratis, hingga mengikuti pelatihan kewirausahaan dari pemerintah daerah. Awalnya sulit bagiku yang hanya lulusan SMA. Istilah-istilah manajemen terdengar asing. Namun, aku tidak menyerah. Aku menulis ulang setiap poin penting di buku catatanku, membacanya berulang kali hingga paham. Aku belajar tentang cara mengatur keuangan, strategi pemasaran, hingga pentingnya pelayanan pelanggan. Pelan tapi pasti, usahaku semakin profesional. Aku bahkan belajar tentang cara berpakaian, cara berbicara, dan cara membawa diri di depan orang banyak. Aku tahu, jika ingin dihormati, aku harus tampil berwibawa. Dulu, aku hanyalah wanita kurus, lusuh, dengan wajah letih dan pakaian seadanya. Tapi kini, aku mulai berani merawat diri. Aku menyisihkan sebagian penghasilanku untuk membeli pakaian rapi dan elegan. Aku belajar menggunakan make-up sederhana, hanya untuk menonjolkan kewibawaan, bukan untuk menarik perhatian. Aku juga mulai berolahraga, menjaga kesehatan tubuhku. Luka batin dan sakit yang dulu kualami menjadi cambuk untuk lebih peduli pada diriku sendiri. Setiap kali aku bercermin, aku nyaris tak mengenali diriku. Wanita rapuh yang dulu sering menangis sendirian kini telah berubah menjadi sosok yang tegar, berani, dan berkelas. Permintaan pelanggan semakin banyak, hingga aku tak lagi mampu mengandalkan dapur ruko kecil. Aku memberanikan diri mencari investor untuk memperluas usaha. Dengan proposal sederhana, aku menemui beberapa kenalan yang pernah menggunakan jasaku. Awalnya aku grogi. Tanganku dingin saat presentasi, suaraku sempat bergetar. Tapi aku ingat, aku sudah jauh melangkah, tidak boleh mundur. Dengan keyakinan penuh, aku memaparkan rencana ekspansi bisnis catering menjadi sebuah perusahaan jasa boga dan event organizer. Siapa sangka, 2 dari 5 orang investor tertarik. Mereka melihat kesungguhanku, reputasi usahaku yang baik, dan potensi pasarnya. Dari situlah aku mendapat tambahan modal untuk membangun perusahaan resmi dengan nama PT Harapan Baru Sejahtera. Hari peresmian kantorku menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berdiri di depan gedung baru dengan papan nama besar, air mataku menetes, tapi kali ini air mata kebanggaan. Alhamdulillah, aku berhasil sampai di titik ini, bisikku. Dalam perjalanan ini, aku tidak sendirian.
Tetangga-tetanggaku yang dulu membantuku sejak awal tetap kupekerjakan dan kuanggap sebagai keluarga. Aku selalu berkata pada mereka, kita tumbuh bersama. Usaha ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Aku juga rajin memberikan pelatihan untuk karyawan baruku. Aku ingin mereka merasa dihargai, tidak seperti aku dulu yang diperlakukan seperti budak. Aku tahu rasanya diremehkan, dan aku tidak ingin ada yang merasakan hal yang sama di bawah kepemimpinanku. Namun, semakin tinggi aku melangkah, semakin besar pula tantangan yang kuhadapi. Ada kompetitor yang mencoba menjatuhkan namaku dengan fitnah. Ada klien besar yang tiba-tiba membatalkan kontrak. Ada juga masalah internal karyawan yang membuatku pusing. Pernah suatu kali aku merasa sangat tertekan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerjaku, menatap tumpukan dokumen dan laporan keuangan yang kacau. Aku hampir menyerah. Namun kemudian aku teringat masa lalu. Aku pernah tidur di jalan, pernah lapar berhari-hari, pernah diperlakukan seperti sampah. Jika aku bisa bertahan dari semua itu, masa aku kalah hanya karena masalah bisnis? Aku mengusap air mataku, menegakkan punggung, dan berkata pada diri sendiri, aku bukan lagi wanita lemah. Aku adalah pemimpin. Dan pemimpin tidak boleh menyerah. Dengan semangat itu, aku terus melangkah, memperbaiki semua kesalahan, hingga akhirnya perusahaan kembali stabil. Beberapa tahun kemudian, aku benar-benar berubah. Aku bukan lagi wanita terbuang yang dulu diusir dari rumah dengan hinaan. Kini aku seorang direktur utama, pemimpin sebuah perusahaan besar yang dikenal luas. Penampilanku elegan, blazer rapi, sepatu hak tinggi, tas berkelas. Cara bicaraku tegas dan berwibawa. Orang-orang menghormatiku bukan karena belas kasihan, tapi karena prestasi dan kerja keras. Setiap kali aku melihat diriku di cermin kantor, aku teringat wanita lemah yang dulu menangis di kamar sempit. Aku ingin berkata pada diriku yang dulu, lihatlah, kau berhasil. Kau bukan lagi korban. Kau pemenang. Meski sudah jauh melangkah, bayangan masa lalu masih sesekali menghantuiku. Saat melihat pasangan suami istri makan di restoran, aku kadang teringat bagaimana dulu aku diperlakukan. Saat mendengar orang tertawa bahagia, aku teringat malam-malamku yang penuh tangisan. Namun semua itu tidak lagi membuatku rapuh. Justru, setiap kenangan pahit itu menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh kembali ke masa lalu. Aku harus terus maju, terus kuat, dan terus menjadi lebih baik. Dan jauh di dalam hatiku, ada rasa penasaran. Bagaimana kabar mantan suamiku dan pelakor itu? Aku tidak pernah berusaha mencari tahu, tapi aku yakin, suatu hari takdir akan mempertemukan kami lagi. Dan saat hari itu tiba, aku sudah siap. Tahun demi tahun, usahaku semakin berkembang. PT Harapan Baru Sejahtera kini tidak hanya bergerak di bidang catering dan event organizer, tetapi juga merambah ke bisnis properti dan restoran. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha dan pejabat. Aku sering diundang menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan. Di balik panggung, banyak wanita yang menghampiriku dan berkata, "Ibu menginspirasi kami. Kisah ibu membuat kami percaya bahwa wanita juga bisa bangkit meski jatuh berkali-kali." Setiap kali mendengar itu, hatiku terenyuh. Aku tersenyum sambil menjawab, "Percayalah, luka adalah guru terbaik. Jangan biarkan luka menghancurkanmu, biarkan dia membangkitkanmu." Meski semua ini sudah lebih dari cukup, jauh di dalam hatiku aku tahu, masih ada satu hal yang belum selesai. Membuktikan pada orang yang dulu menghancurkan hidupku, bahwa aku kini berdiri jauh di atas mereka. Bukan sekadar balas dendam, tapi pembalasan yang elegan, yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup tanpa perlu aku mengotori tanganku. Aku menatap keluar jendela gedung kantorku yang menjulang tinggi, melihat lampu-lampu kota berkelip di malam hari. Senyum kecil terukir di bibirku. Suatu saat, kalian akan melihat siapa aku sekarang. Dan kalian akan menunduk, malu, karena pernah menyanyiakan wanita ini. Aku tidak tahu kapan takdir itu datang, tapi aku yakin, waktu selalu punya cara untuk mempertemukan masa lalu dan masa kini. Dan aku siap menantinya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti kantorku. Blazer hitam pas tubuh yang elegan, blus putih sederhana namun berkelas, celana panjang yang rapi, dan sepatu hak tinggi berkilau.
Rambutku tersisir rapi, sedikit makeup mempertegas kewibawaanku. Aku menarik napas panjang. Hari itu adalah hari penting. Aku resmi akan melakukan kunjungan ke perusahaan cabang yang baru saja diakuisisi oleh perusahaanku, PT Harapan Baru Sejahtera. "Apa Ibu siap?" tanya sekretarisku, Rani, sambil membawa map berisi agenda kunjungan. Aku tersenyum tipis. "Selalu siap. Mari kita mulai hari ini dengan elegan." Aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi momen yang tak akan pernah kulupakan. Mobilku melaju mulus menuju pusat kota. Gedung tinggi berlapis kaca biru yang menjulang di depanku adalah salah satu perusahaan yang baru saja kuambil alih. Perusahaan itu dulunya cukup terkenal, tapi beberapa tahun terakhir manajemennya berantakan, sehingga akhirnya jatuh ke tanganku. Di lobi, aku disambut dengan penuh hormat. Beberapa manajer berdiri berjajar, menundukkan kepala, menyambutku dengan tepuk tangan kecil. "Selamat datang, Ibu Direktur." Aku melangkah masuk dengan tenang, senyum terukir di wajahku, meski dalam hati aku masih penuh perhitungan. Setiap langkahku berwibawa, seakan mengukuhkan bahwa akulah pemilik baru tempat ini. Aku dibawa ke ruang rapat utama. Di sana, semua staf sudah duduk menunggu, termasuk beberapa karyawan lama. Aku menyusuri ruangan dengan tatapan penuh wibawa, menyapa singkat, lalu duduk di kursi utama. Sekilas mataku menangkap sosok yang membuat dadaku bergetar. Sosok itu menunduk, berusaha menghindari tatapanku. Rambutnya agak berantakan, wajahnya tampak lebih tua, tubuhnya kurus, dan kemeja yang dikenakannya terlihat lusuh. Aku terdiam sejenak, memastikan pandanganku. Tidak salah lagi, itu dia, mantan suamiku. Tanganku sempat mengepal di bawah meja. Kenangan pahit menyerbu masuk begitu saja. Malam-malam kelaparan, tatapan dinginnya saat mengusirku, tawa sinis pelakor di sampingnya. Semuanya kembali menyeruak. Aku hampir kehilangan kendali, tapi aku segera mengatur napas. Aku tidak boleh terlihat lemah. Hari ini bukan tentang luka lamaku, melainkan tentang kemenangan. Aku menatapnya tajam, meski ia tak berani menoleh. Sesekali matanya melirik cepat, lalu kembali menunduk. Keringat di dahinya terlihat jelas meski ruangan itu ber-AC. Aku membuka suara, nadaku tegas dan berwibawa. "Selamat pagi. Saya senang akhirnya bisa bertemu dengan tim dari perusahaan ini. Mulai hari ini, kita akan bekerja sama di bawah manajemen baru." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Mantan suamiku menggeliat gelisah, wajahnya pucat. Seakan-akan ia baru saja ditampar kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Saat aku berbicara, pikiranku sempat melayang. Aku membayangkan wajahnya saat dulu dengan angkuh mengusirku. "Kau sudah tidak berguna. Keluar dari rumah ini." Kini, lihatlah. Dia duduk di kursi bawahanku, tak berani menatap mataku. Ada rasa puas yang sulit digambarkan. Rasa lega yang selama ini kutunggu akhirnya datang. Aku ingin tertawa, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menunjukkan dendamku dengan kasar. Balas dendam paling indah adalah elegansi. Setelah perkenalan, aku meminta setiap divisi melaporkan kinerjanya. Satu persatu manajer maju, menyampaikan laporan. Aku mendengarkan dengan tenang, memberikan beberapa catatan. Sampai tiba giliran mantan suamiku. Rupanya ia bekerja sebagai staf bagian administrasi, posisi rendah, jauh dari bayangan kejayaannya dulu. Selanjutnya, staf bagian administrasi. "Silakan maju," kataku, menatap lurus ke arahnya. Ia terkejut, matanya membesar, tubuhnya kaku. Semua orang menoleh ke arahnya, menunggu ia berdiri. Dengan langkah ragu, ia maju ke depan membawa map lusuh. Tangannya gemetar, suaranya bergetar saat mulai bicara. Perizinan dan dokumen, sudah saya." Aku menatapnya tajam, membuatnya makin salah tingkah. Kata-katanya terbata-bata, berkeringat deras. Semua orang mulai memperhatikan keanehannya. Aku tersenyum tipis. "Tenang saja. Jangan gugup. Kita di sini bekerja sama, bukan untuk saling menjatuhkan." Kata-kata itu terasa seperti sindiran halus. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah menahan malu. Setelah rapat selesai, aku berdiri. Semua karyawan berdiri pula, memberi salam hormat.
Aku berjalan keluar ruangan, namun sebelum benar-benar pergi, aku berhenti sejenak tepat di depan mantan suamiku. Kerjakan tugasmu dengan baik. Saya akan menilai setiap kinerja, tanpa kecuali, ucapku dingin. Ia hanya menunduk. Tidak berani menjawab, tidak berani menatapku. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Hatiku berteriak penuh kemenangan. Inilah saatnya, roda kehidupan benar-benar berputar. Setelah keluar ruangan, Rani, sekretarisku, berbisik. Ibu, tadi staf bagian administrasi itu, sepertinya kenal dengan ibu. Dia terlihat sangat gugup. Aku tersenyum samar. Ya, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Rani bingung, tapi aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak perlu orang lain tahu luka lamaku. Cukup aku yang menyimpannya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku di kantor pusat. Lampu kota berkelip di luar jendela, namun pikiranku melayang ke kejadian siang tadi. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan lama berputar. Aku teringat diriku yang dulu kurus, sakit-sakitan, menangis karena lapar. Dan kini aku duduk di kursi direktur, berwibawa, sementara dia hanya staf kecil yang ketakutan menatapku. Alhamdulillah, engkau tunjukkan keadilan MU, bisikku sambil meneteskan air mata. Air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Beberapa minggu kemudian, aku kembali berkunjung ke cabang itu untuk evaluasi. Kali ini, aku sengaja memanggil beberapa staf untuk berdiskusi langsung denganku, termasuk dia. Saat ia masuk ke ruanganku, aku duduk dengan anggun di kursi direktur. Ia menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Silakan duduk, kataku datar. Ia duduk pelan, masih tak berani menatapku. Tangannya gelisah meremas kertas. Bagaimana progres pekerjaanmu minggu ini? Tanyaku, nada profesional tapi dingin. Ia menjawab terbata-bata, jelas sekali gugup. Aku mengangguk singkat, lalu menutup map di depanku. Baik, lanjutkan pekerjaanmu dengan profesional. Ingat, semua karyawan di sini akan dinilai dari kinerja, bukan masa lalu. Kata terakhir kuucapkan dengan penekanan. Ia terdiam, jelas paham maksud sindiranku. Hari-hari berikutnya, aku terus memperlakukan mantan suamiku dengan cara yang profesional namun membuatnya tertekan. Aku tidak pernah membentaknya, tidak pernah merendahkannya di depan umum. Aku hanya memberi tugas-tugas sulit, mengawasi ketat, dan menuntut hasil sempurna. Setiap kali ia salah sedikit, aku akan mengoreksi dengan tenang tapi menusuk. Seharusnya kau bisa lebih teliti. Masa hal sederhana seperti ini saja tidak bisa. Kalimat itu membuatnya malu di depan rekan-rekan kerjanya. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu kasar. Balas dendam terbaik adalah membuatnya merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah, tanpa perlu aku kehilangan wibawa. Beberapa karyawan mulai bergunjing. Staf administrasi itu kenapa ya? Kalau sama Bu Direktur kelihatan takut banget. Iya, seperti ada masalah pribadi. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Yang jelas, aku menikmati setiap momen di mana dia terpaksa menunduk di hadapanku. Setiap kali aku melihatnya di kantor, aku selalu teringat pada masa lalu. Bedanya, kini aku yang berdiri di atas, sementara dia di bawah. Kehidupan kami benar-benar berbalik. Aku yang dulu diusir kini adalah atasannya. Dia yang dulu menghinaku kini harus menunduk di hadapanku. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak pertemuan pertama di ruang rapat itu, aku tahu hidupku telah memasuki babak baru. Balas dendamku bukan dengan pisau atau amarah, melainkan dengan kekuasaan, wibawa, dan keanggunan. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengungkit masa lalu di hadapan semua orang. Biarlah waktu, posisi, dan keadaan yang berbicara. Mantan suamiku kini hanyalah seorang staf kecil di perusahaan yang berada di bawah kendaliku. Ia tak lebih dari pion di papan catur yang bisa kapan saja kugerakkan sesuka hati. Setiap kali aku mengunjungi kantor cabang, suasana selalu berubah. Para staf berusaha tampil rapi dan profesional, tapi aku bisa merasakan kegugupan dari satu orang, mantan suamiku. Ia selalu menunduk jika kami berpapasan di lorong. Kadang-kadang ia pura-pura sibuk dengan dokumen, kadang pura-pura menerima telepon.
Tapi aku tahu, semua itu hanya cara dia menghindari tatapanku. Sementara aku, setiap kali melihatnya, selalu menahan senyum tipis. Ada kepuasan tersendiri melihat seseorang yang dulu dengan kejam mengusirku kini gemetar di hadapanku. Aku sengaja memberi proyek kecil kepada bagian administrasi, membuat laporan gabungan dokumen perizinan untuk presentasi investor. Tugas itu sederhana bagi staf yang teliti, tapi aku tahu ia bukan tipe pekerja keras. Seminggu kemudian, aku memanggil seluruh tim untuk melihat hasilnya. Mana laporan administrasi? Tanyaku dingin. Mantan suamiku maju dengan wajah tegang, membawa map lusuh. Aku menerima laporan itu, membukanya, dan dalam beberapa menit langsung menemukan kesalahan fatal. Ada data yang salah input, tanda tangan yang terlewat, bahkan beberapa halaman hilang. Aku meletakkan laporan itu di meja, menatapnya dalam-dalam. Apakah ini hasil terbaikmu? Tanyaku dengan nada lembut tapi menusuk. Ia menelan ludah. Maaf, Bu. Saya kurang teliti. Aku tersenyum tipis. Kurang teliti? Satu kesalahan bisa membuat investor meragukan kredibilitas perusahaan ini. Kau sadar betapa fatalnya? Ruangan menjadi hening. Semua orang menunduk, tak berani menoleh. Mantan suamiku berkeringat deras, wajahnya merah padam. Kerjakan ulang. Dan kali ini, sempurna. Aku beri waktu 2 hari, ucapku, lalu menutup map dengan tenang. Semua mata memandangnya dengan kasihan. Aku tidak perlu berteriak, tapi semua orang tahu ia baru saja dipermalukan dengan cara paling elegan. Keesokan harinya, aku mendapat laporan dari Rani bahwa mantan suamiku lembur sendirian di kantor hingga larut malam. Ia bekerja dengan wajah kusut, bahkan sempat ketiduran di atas meja. Apa ibu ingin saya ikut membantu mengawasinya? Tanya Rani. Aku menggeleng. Tidak perlu. Biarkan saja dia merasakan tekanan itu. Dulu dia membuatku menangis kelaparan. Kini biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diperintah tanpa daya. Dalam hati, aku mengakui, ada sedikit rasa puas yang membuncah. Balas dendamku mulai terasa nyata. Pada rapat berikutnya, aku kembali mengulas laporan administrasi yang sudah ia perbaiki. Kali ini hasilnya lebih rapi, meski masih ada detail kecil yang terlewat. Aku menatapnya dengan senyum samar. Lumayan. Tapi butuh usaha ekstra, ya? Kalau dari awal serius, tidak akan seperti ini. Ia menunduk makin dalam. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada pula yang merasa heran kenapa aku begitu ketat terhadapnya. Aku biarkan saja. Biarlah semua orang menilai sesuai pandangan mereka. Yang penting, aku berhasil membuatnya malu tanpa harus mengangkat suara. Sementara itu, aku mulai mendengar kabar tentang kehidupannya di luar kantor. Dari bisikan karyawan lain, aku tahu istrinya, wanita yang dulu merebutnya dariku, mulai sering mengeluh. Dia tidak lagi seperti dulu, begitu cerita seorang staf yang mengenal mereka. Ekonominya makin sulit, istrinya sering marah-marah di rumah. Aku mendengarnya dengan senyum dingin. Itulah karma. Wanita yang dulu dengan bangga merebut suamiku kini merasakan pahitnya hidup susah. Aku bahkan mendengar gosip bahwa istrinya mulai menjauh, meninggalkan rumah beberapa kali karena tak tahan dengan kesulitan ekonomi. Hidup mereka yang dulu penuh cemoohan padaku kini berantakan. Suatu sore, aku keluar dari ruang rapat dan berjalan menyusuri lorong. Tanpa sengaja, aku berpapasan dengannya. Ia terlihat membawa tumpukan berkas, tapi langkahnya terhenti ketika melihatku. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Aku tersenyum samar. Hati-hati, jangan sampai menjatuhkan dokumen. Perusahaan ini tidak bisa menanggung kecerobohan lagi. Ia menunduk dalam-dalam. Iya, Bu. Suara itu lirih, berbeda jauh dari suara angkuhnya dulu. Aku menatapnya sejenak, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Hatiku berteriak dalam diam, inilah balasan untuk semua malam-malam penuh air mata yang dulu kau berikan padaku. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan pertemuan besar dengan seluruh manajer cabang di Hotel Bintang 5. Aku sengaja meminta semua staf penting hadir, termasuk bagian administrasi.
Ketika ia datang, aku melihat wajahnya kaget melihat suasana mewah itu. Dulu, ia terbiasa hidup bergelimang fasilitas ketika masih bersamaku, tapi kini ia hanya duduk di kursi staf biasa, jauh dari pusat perhatian. Aku berdiri di podium, memberikan pidato elegan tentang kepemimpinan, ketekunan, dan pentingnya menghargai orang lain. Sesekali aku menekankan kalimat, siapapun yang meremehkan orang lain, cepat atau lambat akan menyesal. Aku tahu, kalimat itu menusuk hatinya. Ia menunduk semakin dalam, sementara aku tersenyum puas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar baru. Rupanya istrinya, pelakor yang dulu merebutnya, marah besar. Mereka bertengkar hebat karena kondisi keuangan makin sulit. Aku tidak mau hidup susah. Dulu kau janji bisa bahagiakan aku, ternyata sekarang kita bahkan kesulitan bayar tagihan. Begitu kata-katanya, menurut gosip tetangga. Wanita itu mulai sering pergi, meninggalkan rumah, bahkan kabarnya menjalin hubungan dengan pria lain yang lebih mapan. Mantan suamiku kini benar-benar terpuruk. Tidak hanya di kantor ia dipermalukan, tapi di rumah pun ia kehilangan wibawa. Suatu hari, aku sengaja memanggilnya ke ruanganku untuk membicarakan laporan. Ia masuk dengan wajah lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. Aku menatapnya tajam, lalu berkata datar. Kau terlihat kurang fokus. Apa masalah pribadimu memengaruhi pekerjaan? Ia terdiam, menunduk. Tidak, Bu. Saya hanya kurang tidur. Aku menahan senyum. Aku tahu ia sedang menderita. Tapi aku tidak akan merendahkan diriku dengan membuka luka lama. Biarlah balas dendamku berjalan dengan keanggunan. Kalau begitu, jangan kecewakan saya. Aku ingin stafku bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak, aku tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Ia mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya mengerti. Kata, mengerti, itu keluar dengan suara lirih, penuh ketakutan. Hari-hariku di kantor cabang itu berjalan penuh strategi. Aku sengaja memberi kesempatan pada staf lain untuk bersinar, sementara mantan suamiku selalu kuberi tugas yang menekan. Namun aku tidak pernah menghardiknya secara kasar. Justru dengan kelembutan, aku membuatnya merasa semakin kecil. Aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah membuatnya hancur seketika, melainkan membuatnya sadar betapa rendah dirinya dibandingkan diriku kini. Dulu aku dianggap tak berguna, dijadikan pembantu di rumahku sendiri. Kini, aku berdiri di puncak, dan dia hanya bisa menunduk. Beberapa bulan berlalu, dan kabar buruk terus berdatangan tentangnya. Istrinya akhirnya pergi meninggalkan rumah, membawa barang-barang berharganya. Ia dikhianati oleh wanita yang dulu dibelanya mati-matian, wanita yang dulu membuatnya tega mengusirku. Kini ia sendirian, hidup dalam kesepian dan kemiskinan. Di kantor, reputasinya juga makin buruk. Semua orang melihatnya sebagai sosok yang lemah, sering ditegur, dan tidak bisa berkembang. Dan aku semakin bersinar. Perusahaanku makin besar, usahaku makin meluas, dan banyak orang menghormatiku. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku yang megah. Angin malam berhembus pelan, lampu kota berkelip indah. Aku menyesap teh hangat, sambil merenung. Balas dendamku sudah berjalan dengan indah. Mantan suamiku kini terpuruk, sementara aku bahagia. Namun, ada bagian hatiku yang berbisik, apakah ini sudah cukup? Atau aku harus membuatnya jatuh lebih dalam lagi? Aku tersenyum samar. Tidak, aku tidak perlu berbuat lebih. Cukup dengan melihatnya menunduk setiap kali bertemu denganku, itu sudah menjadi kemenangan terbesarku. Balas dendamku sudah sempurna, elegan, tanpa harus kotor oleh amarah. Musim hujan baru saja tiba. Di luar jendela kantorku, rintik air membasahi kaca, menyisakan garis-garis panjang yang seolah menari. Bagiku, hujan selalu membawa kenangan, kenangan ketika aku dulu duduk di teras rumah kontrakan sempit, menahan lapar, menahan tangis, sementara mantan suamiku dan selingkuhannya tertawa di dalam rumah. Kini, suasana itu berbalik. Aku duduk di ruangan kantor luas, di gedung milikku sendiri, dengan aroma kopi mahal dan kursi empuk. Sementara dia, hidupnya semakin terpuruk, bagai daun kering yang dihanyutkan arus hujan. Pagi itu, Rani masuk ke ruanganku membawa laporan.
Wajahnya tampak bersemangat, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Bu, saya tidak tahu harus cerita atau tidak. Tapi ini cukup penting, katanya. Aku menatapnya penasaran. Ceritakan saja. Apa yang terjadi? Rani menunduk sedikit sebelum melanjutkan. Saya dengar dari beberapa karyawan, mantan suami ibu sekarang ditinggalkan istrinya. Katanya, sudah hampir sebulan tidak pulang. Rumah mereka kosong, tetangga juga bilang sering terdengar pertengkaran sebelum istrinya pergi. Aku mengangkat alis, menahan senyum tipis. Begitu, ya? Rani mengangguk. Bahkan, ada kabar istrinya kini bersama pria lain. Seorang pengusaha dari luar kota? Rupanya, perempuan itu tidak tahan dengan kesulitan ekonomi. Hatiku bergetar. Inikah karma yang nyata? Dulu, aku ditinggalkan dan disiksa demi perempuan itu. Kini, dia merasakan luka yang sama, bahkan lebih pedih. Hari berikutnya, aku kembali mengunjungi kantor cabang tempat dia bekerja. Aku sengaja memperhatikan dari jauh sebelum masuk ruang rapat. Ia duduk di meja kerjanya, wajah kusam, mata cekung, rambut berantakan. Tatapannya kosong, jemarinya gemetar memegang pulpen. Seolah seluruh beban dunia menindih pundaknya. Ketika aku melangkah masuk, ia buru-buru berdiri. Selamat pagi, Bu. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya datar. Kau terlihat tidak sehat. Jangan sampai masalah pribadimu mengganggu pekerjaan. Kalau tidak mampu, katakan saja. Ia menunduk dalam. Saya masih mampu, Bu. Aku berbalik tanpa menanggapi lebih jauh. Namun di dalam hati, aku bergemuruh. Ada kepuasan, tapi juga sedikit rasa iba yang berusaha kutepis. Hari itu, kami mengadakan rapat besar dengan para investor lokal. Aku memimpin jalannya rapat dengan percaya diri. Semua staf sibuk, termasuk dia yang bertugas menyiapkan berkas administrasi. Namun, ketika gilirannya membagikan dokumen, tangannya gemetar. Beberapa kertas jatuh berserakan di lantai. Para investor menatap dengan heran, beberapa menahan tawa kecil. Aku menatapnya tajam. Kau benar-benar ceroboh. Ia membungkuk cepat, memunguti kertas dengan wajah merah padam. Suasana ruangan menjadi canggung. Setelah rapat selesai, aku memanggilnya secara pribadi. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tidak bisa bekerja dengan baik, aku tidak bisa mempertahankanmu di sini. Perusahaan ini butuh orang yang fokus dan profesional. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk dalam, menahan tangis. Tolong beri saya kesempatan, Bu. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menahan napas. Kata-kata itu menusuk hatiku. Dulu, ketika aku memohon padanya untuk mempertahankan rumah tangga, ia tak memberi belas kasih sedikitpun. Kini, dia berdiri di posisiku dulu, memohon-mohon dengan wajah penuh putus asa. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar yang makin mengiris. Istrinya resmi pergi, membawa seluruh barang berharga, bahkan emas perhiasan yang dulu mereka pamerkan. Rumah yang mereka tinggali kosong dan berantakan. Tetangganya mengatakan ia sering terlihat duduk di teras sendirian, menatap kosong ke jalan, kadang menangis diam-diam. Beberapa kali ia juga mabuk, berjalan sempoyongan pulang malam. Di kantor, penampilannya semakin memprihatinkan. Pakaian kusut, sepatu kotor, bau badan tak terurus. Rekan-rekannya mulai menjauh, tak mau terlibat. Ia menjadi bahan bisikan, orang yang dulu mungkin suka merendahkan kini dipandang rendah. Aku mendengar semua itu dengan hati yang campur aduk. Ada bagian diriku yang puas, ada pula yang merasa seolah balas dendam ini sudah melampaui batas. Suatu malam, setelah rapat panjang di luar kota, aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat mobilku berhenti di depan gedung kantor, aku melihat seseorang duduk di tangga depan. Aku terkejut ketika menyadari itu dirinya. Ia duduk dengan kepala tertunduk, tubuh gemetar, wajahnya pucat. Aku turun dari mobil, mendekatinya. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Ia mengangkat wajah, matanya merah dan bengkak. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku terdiam. Hujan gerimis turun, membasahi rambut dan bahuku. Ia menatapku dengan tatapan kosong, penuh keputusasaan.
Rumahku sudah tidak ada. Istriku meninggalkan aku. Semua habis. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan, katanya lirih. Hatiku berdesir. Dulu, aku duduk di posisi itu, tanpa daya, ditinggalkan, kelaparan. Kini, keadaan berbalik. Aku menarik napas panjang. Itu semua pilihanmu dulu. Setiap keputusan ada balasannya. Ia terdiam, menunduk lagi, air matanya jatuh bercampur dengan hujan. Minggu berikutnya, aku memanggilnya ke ruanganku. Aku sudah memikirkan satu hal, aku akan memberinya pilihan yang sekaligus menjadi tamparan keras. Kau bilang butuh pekerjaan, butuh makan. Baiklah, aku bisa membantumu, kataku datar. Matanya berbinar penuh harapan. Terima kasih, Bu. Saya berjanji akan bekerja keras. Aku menatapnya tajam. Tapi bukan di sini. Kau sudah gagal terlalu banyak. Aku tidak bisa menanggung bebanmu lebih lama. Aku akan menempatkanmu di gudang penyimpanan sebagai staf logistik. Gajinya kecil, tapi cukup untuk hidup. Wajahnya pucat. Posisi itu jauh lebih rendah dari jabatannya sekarang. Namun, ia tidak punya pilihan. Dengan suara serak, ia menjawab, saya terima, Bu. Hatiku menegang. Aku bisa melihat betapa dalamnya luka di hatinya menerima tawaran itu. Dulu ia dengan angkuh meremehkanku, kini ia harus menerima pekerjaan rendah dariku. Setiap kali melihatnya di gudang, mengangkat barang berat dengan wajah lelah, aku selalu teringat masa laluku. Dulu, aku juga dipaksa bekerja keras di rumah, memasak, mencuci, membersihkan, tanpa dihargai. Kini, dia yang harus membungkuk, memeras keringat, sementara aku berjalan anggun di atas tumit tinggi, mengawasi dengan penuh wibawa. Aku merasa balas dendamku sudah mencapai puncak. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menjatuhkannya, karena dia sudah benar-benar berada di dasar. Suatu sore, aku turun ke gudang untuk mengecek persediaan barang. Aku melihatnya duduk di kursi tua, wajahnya letih, tangannya kotor penuh debu. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara parau, "Aku tahu aku salah besar padamu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Tapi aku juga tahu, penyesalan ini tidak akan mengubah apapun." Aku terdiam, menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Aku hanya ingin kau tahu, aku dulu buta. Aku meninggalkanmu demi kesenangan sesaat, dan lihat sekarang, aku kehilangan segalanya. Sementara kau berdiri di puncak." Air matanya jatuh. Ia menunduk dalam, suaranya bergetar. "Kalau saja waktu bisa kembali, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu." Hatiku mencelos. Kata-kata itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah kudengar darinya. Tapi aku tidak bisa membiarkan hatiku luluh. Aku berdiri tegak, menatapnya dingin. "Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Kau sudah memilih jalanmu." Aku hanya belajar bertahan, dan inilah hasilnya. Lalu aku berbalik, meninggalkannya sendirian di gudang itu. Suara tangisnya samar terdengar di belakangku, tenggelam oleh langkah kakiku. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar ia semakin terpuruk. Ia jarang makan, tubuhnya makin kurus, sering jatuh sakit. Ia hampir tidak punya teman lagi. Kehidupannya benar-benar hancur, kehilangan keluarga, kehilangan martabat, kehilangan pekerjaan yang layak. Dan aku berdiri di atas segalanya. Balas dendamku sudah sempurna. Aku tidak perlu lagi menyakitinya, karena hidup sendiri sudah memberi balasan yang lebih kejam dari apapun yang bisa kulakukan. Aku hanya tersenyum, menatap langit malam dari balkon rumahku. Inilah akhirnya. Semua air mata yang dulu kutumpahkan terbayar sudah. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela rumah baruku yang luas. Burung-burung berkicau, suara ombak dari pantai tak jauh terdengar sayup. Aku menyesap kopi hangat sambil membaca laporan bulanan perusahaanku. Hidupku terasa begitu damai. Semua kerja keras, semua air mata, semua luka, kini berbuah manis. Aku berdiri di puncak, bukan hanya secara materi, tapi juga secara harga diri. Namun, ada satu hal yang masih menggantung, bayangan masa lalu. Wajahnya yang penuh penyesalan, suaranya yang bergetar, tatapannya yang kosong. Seolah-olah,
Meski aku sudah membalas semua perbuatannya, ada bagian kecil di hatiku yang masih belum selesai. Sore itu, Rani masuk ke ruanganku dengan wajah cemas. Bu, saya baru dapat kabar. Mantan suami ibu, dia jatuh sakit. Parah sekali. Sekarang dirawat di rumah sakit pemerintah. Aku terdiam. Sakit apa? Katanya, komplikasi. Tubuhnya terlalu lemah karena lama tidak makan teratur dan stres berat. Keadaannya memprihatinkan. Tidak ada keluarga yang menemani. Bahkan tetangga pun enggan menjenguk. Dadaku sesat. Aku teringat ketika dulu aku sakit, ditinggalkan sendiri, tanpa belas kasih. Kini dia merasakan hal yang sama. Karma benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Aku menutup laporan, berdiri. Antarkan aku ke sana. Bau obat-obatan menyengat begitu aku melangkah ke ruang perawatan kelas 3. Ruangan itu penuh sesak dengan pasien miskin, kasur-kasur usang berjejer tanpa privasi. Di salah satu sudut, aku melihat sosok yang dulu pernah kucintai. Tubuhnya kurus kering, wajah pucat, mata cekung. Jarum infus menancap di tangannya. Ia tampak begitu lemah, nyaris tak dikenali. Aku mendekat pelan. Matanya terbuka, lalu terbelalak melihatku. Kau? Suaranya serak. Aku berdiri di samping ranjangnya, menatap tanpa ekspresi. Aku dengar kau sakit. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya penuh penderitaan. Aku tidak menyangka kau akan datang. Setelah semua yang kulakukan, aku menarik kursi, duduk di sisinya. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Bahwa kau benar-benar merasakan balasan atas semua yang pernah kau lakukan padaku. Ia menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku sudah merasakannya. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku kehilangan rumah, keluarga, pekerjaan, harga diri. Sekarang, tubuhku pun menyerah. Kami terdiam cukup lama, hanya suara mesin infus dan desahan napasnya yang terdengar. Lalu ia berbicara pelan. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu demi perempuan yang hanya mencintaiku karena harta. Aku menyakiti orang yang seharusnya kujaga, dan balasannya, aku ditinggalkan dengan cara yang sama. Aku dihancurkan oleh orang yang dulu kuanggap segalanya. Matanya menatapku penuh penyesalan. Aku ingin minta maaf. Untuk semua kata-kata kasarku, untuk semua malam ketika aku membiarkanmu menangis sendirian, untuk semua hinaan yang kuucapkan. Aku tahu, aku tak pantas dimaafkan. Hatiku bergetar. Selama bertahun-tahun aku menunggu kalimat itu. Permintaan maaf yang tulus, bukan karena gengsi, bukan karena keadaan, tapi karena penyesalan sejati. Aku menarik napas panjang. Maaf bukan untukmu. Maaf itu untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar lepas dari semua luka. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah sakit. Kali ini, aku membawa beberapa obat tambahan, juga makanan bergizi. Ia tampak terkejut melihatku datang lagi. Kenapa kau repot-repot? Tanyanya lirih. Aku menatapnya tenang. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Karena aku tidak ingin lagi terikat oleh kebencian. Aku ingin menutup buku ini, sekali untuk selamanya. Ia menunduk, air matanya jatuh lagi. Aku tidak layak menerima kebaikanmu. Aku tersenyum tipis. Benar. Tapi aku juga tidak mau menjadi seperti dirimu dulu. Membiarkan orang yang pernah kucintai mati dalam kesendirian. Aku sudah cukup kuat untuk memberi, bahkan ketika dulu kau tidak memberi apa-apa padaku. Hari-hari berikutnya, aku beberapa kali datang menjenguk. Kadang hanya sebentar, kadang lebih lama. Aku tidak pernah membawa perasaan cinta lagi, tapi juga tidak membawa kebencian. Hanya rasa iba, rasa manusiawi. Ia sering bercerita tentang penyesalannya. Tentang bagaimana dulu ia menertawakanku, merasa aku lemah. Tentang bagaimana ia bangga berjalan dengan perempuan lain, sementara aku menderita. Dan kini, bagaimana ia sendiri merasa hina, tidak punya siapa-siapa. Lucu, ya, katanya suatu sore, hidup berputar begitu cepat. Aku dulu di atas, kau di bawah. Sekarang, kau di atas, aku di bawah. Aku menatapnya dalam. Itulah hidup.
Semua ada waktunya. Dan setiap pilihan selalu punya balasan. Suatu malam, aku mendapat telepon dari rumah sakit. Suaranya panik. Bu, pasien atas nama mantan suami Anda, kondisinya kritis. Kalau ibu ingin datang, sebaiknya segera. Aku bergegas ke sana. Ia terbaring lemah, napas tersengal-sengal. Matanya mencari-cari, lalu berhenti padaku. Senyum samar muncul di wajah pucatnya. Kau datang, bisiknya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Aku di sini. Air matanya jatuh. Terima kasih, meski aku sudah hancur, kau masih mau datang. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang. Napasnya makin berat. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, aku maafkan kau. Bukan karena kau pantas, tapi karena aku ingin bebas. Ia menutup mata, senyum kecil di bibirnya. Dan dengan satu tarikan napas panjang, ia pergi. Aku berdiri lama di samping ranjang itu. Air mataku jatuh, bukan karena masih mencintainya, tapi karena semua luka akhirnya benar-benar selesai. Aku sadar, balas dendamku sudah berakhir. Aku tidak perlu lagi melihatnya menderita, karena hidup sendiri sudah memberi balasan yang adil. Aku hanya perlu melangkah maju, meninggalkan semua bayangan kelam. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan gedung baru perusahaanku. Logo besar dengan namaku terpampang megah. Para karyawan bersorak, investor bertepuk tangan. Aku tersenyum. Bukan hanya karena keberhasilan bisnis, tapi karena aku akhirnya benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban masa lalu. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Aku berdiri di puncak, bukan karena kebencian, tapi karena keteguhan. Aku memilih untuk bangkit, bukan untuk jatuh bersama luka. Dan di dalam hatiku, aku berbisik pada diri sendiri. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang kemenangan. Aku menang atas diriku sendiri. Aku seringkali duduk di beranda rumah baruku, memandang laut yang luas. Ombak berkejaran, burung-burung terbang bebas di langit biru. Suara deburan air selalu membuatku merenung. Dulu, setiap kali aku mengingat masa laluku, rasa sakit itu seperti belati yang menusuk kembali. Bayangan ketika aku diperlakukan seperti budak, ketika aku menahan lapar, ketika aku mendengar tawa mereka, mantan suamiku dan perempuan itu, di dalam rumahku sendiri, masih terasa begitu nyata. Namun kini, setiap kali ingatan itu muncul, aku tidak lagi menangis. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu, itu hanyalah bagian dari perjalanan hidupku. Bagian yang mengajarkanku betapa berharganya harga diri, betapa pentingnya bangkit. Aku belajar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dipilih. Apakah akan terus membelenggu, atau dijadikan pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Dan aku memilih yang kedua. Banyak orang bertanya, mengapa aku masih datang ke rumah sakit di saat-saat terakhir mantan suamiku? Mengapa aku masih peduli pada orang yang dulu menginjak-injakku? Jawabanku sederhana, aku tidak ingin terikat selamanya pada dendam. Balas dendam memang manis pada awalnya. Melihatnya tunduk sebagai bawahanku, melihat kehidupannya hancur bersama perempuan yang dulu ia banggakan, semua itu seperti obat bagi luka hatiku. Tapi ternyata, semakin lama, aku sadar bahwa dendam tak pernah benar-benar membuatku damai. Yang membuatku damai justru ketika aku bisa berkata dengan tulus, aku memaafkanmu. Bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena aku layak bebas. Maaf bukan hadiah untuk orang yang bersalah, tapi hadiah untuk diri sendiri agar tidak lagi terikat oleh luka. Kepergian mantan suamiku menutup sebuah bab yang panjang dan penuh air mata. Aku menangis malam itu, bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari betapa singkatnya hidup ini. Semua kesombongan, semua ambisi, semua kebanggaan palsu, akhirnya berhenti di sebuah ranjang rumah sakit. Ia pergi dengan penyesalan, tapi juga dengan kelegaan setelah meminta maaf. Dan aku pergi dari sana dengan hati yang lebih ringan, karena tidak ada lagi beban untuk kubawa. Bahkan ketika aku berdiri di depan pusaranya, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya berdoa semoga ia mendapat ampunan. Karena aku tahu, kebencian yang kubawa hanya akan menyakitiku sendiri. Kini, hidupku berbeda 180 derajat. Aku bukan lagi perempuan yang dipandang rendah. Aku adalah pemimpin perusahaan besar,
dihormati banyak orang. Rumahku megah, bisnisku berkembang, lingkunganku penuh orang-orang yang mendukung dan menghargai. Aku punya tim yang setia, sahabat yang tulus, bahkan peluang untuk kembali membuka hati. Namun, kebahagiaan terbesarku bukanlah harta atau kedudukan. Kebahagiaan terbesarku adalah kebebasan. Kebebasan untuk menjalani hidup sesuai pilihanku, tanpa rasa takut, tanpa terikat pada masa lalu. Aku bisa makan apa yang kuinginkan, bepergian kemanapun yang kusuka, tersenyum tanpa merasa dipaksa, dan tidur tanpa mimpi buruk. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan. Ada banyak pelajaran yang kudapat dari perjalanan panjang ini. Jangan pernah merendahkan dirimu demi cinta. Cinta sejati tidak pernah menjadikanmu budak. Jika seseorang mencintaimu, dia akan menghargaimu, bukan merendahkanmu. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Dulu aku percaya bahwa aku tidak berharga tanpa dia. Nyatanya, ketika ia meninggalkanku, aku justru menemukan betapa berharganya diriku sendiri. Hidup selalu berputar. Hari ini kita di bawah, besok bisa di atas. Tidak ada yang kekal, kecuali perbuatan baik yang kita lakukan. Maaf adalah kekuatan. Memaafkan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita cukup kuat untuk tidak membiarkan luka mengendalikan hidup kita. Aku ingin kisahku menjadi pesan untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Jangan menyerah ketika diperlakukan tidak adil. Jangan biarkan seseorang membuatmu merasa tidak berharga. Bangkitlah. Buktikan bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Dunia tidak akan runtuh hanya karena seseorang meninggalkanmu. Sebaliknya, dunia bisa jadi tempat yang lebih indah ketika kamu berani mengambil kendali atas hidupmu. Percayalah, penderitaan hari ini bisa menjadi bahan bakar untuk kebahagiaan di masa depan. Asalkan kamu tidak berhenti berjuang. Kini aku menatap masa depan dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku siap menghadapinya. Aku sudah melewati badai terbesar dalam hidupku. Jika aku bisa melewati itu, maka aku bisa melewati apapun. Mungkin suatu hari nanti aku akan membuka hati untuk cinta yang baru. Cinta yang sehat, yang bukan berlandaskan kepalsuan, tapi saling menghargai. Tapi aku tidak terburu-buru. Untuk saat ini, aku sudah cukup bahagia dengan diriku sendiri. Aku duduk di beranda, menatap senja. Laut berkilau keemasan, angin membawa aroma garam yang menenangkan. Aku tersenyum. Bukan senyum karena kemenangan atas orang lain, tapi senyum karena aku menang atas diriku sendiri. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan. Bahwa meski dunia meremehkan, kita bisa bangkit. Bahwa balas dendam mungkin manis, tapi maaf jauh lebih menenangkan. Dan yang terpenting, kebahagiaan sejati datang ketika kita berdamai dengan masa lalu dan memilih untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Aku bukan lagi perempuan yang disia-siakan. Aku bukan lagi perempuan yang ditindas. Aku adalah perempuan yang bangkit, berdiri tegak, dan menjalani hidupnya dengan penuh martabat. Dan aku tahu, inilah akhir dari satu cerita, sekaligus awal dari cerita yang baru.